Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita mencoba untuk kuliah online beneran. Kuliah online beneran jadi bisa interaksi. Oke, untuk hari ini tapi ini pada tegang-tegang tuh baru pertama kali nyobain, Bu. Iya, Pak. Oke. eh, di sini kita akan nyoba video conference maksudnya. Kemarin kan kita udah membahas aliran permukaan yang tentang das kan. Nah kemarin yang tentang das udah dibahas. Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Oh ya. Nah hari ini kita akan membahas tentang aliran permukaan, tetapi kaitannya dengan proses erosi, transportasi, dan deposisi. Erosi pernah mendengar ya? Erosi itu apa kira-kira? Halo? Erosi itu apa? Emosi. Eh? Erosi bukan emosi, Rangga suaranya ini. Erosi itu apa? Pengikisan. Ya, pengikisan. Kalau transport, Transport. ya Transport itu transportasi itu apa? Ya, mengangkut ya atau pengangkutan ya. Transportasi itu pengangkutan. Kalau deposisi, Perpindahan lokasi. deposisi. Ya, karena bukan. Deposisi itu sama seperti sedimentasi ya. Jadi deposisi itu adalah pengendapan. Oh, pengendapan. Ya, jadi deposisi itu adalah pengendapan. Nah, eh nah, kemarin kita sudah membahas tentang das ini kan. Nah, ternyata di bagian-bagian das itu berbeda-beda tentang apa namanya. Nah, ini saya coret-coret keluar nggak di tempat Anda? Halo? Kelihatan nggak coret-coretan merah ini? Enggak ada. Nggak ada. Enggak. Kok nggak saya terlihat? bentar, Pak. Tidak terlihat ya. Sampaikan dulu. Ini bentar. Tetap nggak terlihat ya berarti tetap. Tapi kalau pointer saya kelihatan nggak? Mouse-nya? Enggak. Enggak. Bentar. Gimana ya? Saya Enggak, Pak. pakai. Hah? Enggak, coret-coretan saya kok nggak kelihatan ya? Waduh, panas. Numpak motor ini. Mana wong liwat? B. Mana tas ini? Kok nggak ada ya? Silvi rung atus. Laptop saya malah jadi lelet. Ngolek-ngolek nih. Itu yang ada gergaji ditutup dulu mic-nya yang ada gergajinya.
Oke, aduh, kok nggak mau keluar. Ini gimana tuh drawingnya nih? Drawing. Oh, gini aja. Shape outline. Kalau sekarang kelihatan ya, saya nyoret-nyoret ya. Ya, kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Tapi dia kok nggak tebal ya? Kelihatan. Oh ya. Agak gede. Oke, kelihatan ya. Nah. Oke. Kembali lagi. Tadi ada proses erosi, transportasi dan deposisi. Nah, untuk di bagian erosi itu terjadi pada daerah hulu ya. Ya, kok biru. Ya, jadi dia terjadi pada daerah hulu. Tetapi kalau misalnya transportasi itu berada di daerah tengah. Oke, jadi tengah itu adalah dominannya proses transportasi dan daerah daerah hilir itu prosesnya yang dominan adalah deposisi. Jadi karena daerah hulu itu dia kuat arusnya, maka dia yang dominan adalah erosi. Kalau Anda pernah yang rumahnya gunung pasti tahu kalau misalkan di daerah gunung itu sungainya dalam ya. Sungainya dalam dan alirannya deras. Itu adalah ciri khas daerah aliran permukaan atau sungai yang ada di daerah hulu. Karena alirannya deras, maka erosinya itu dia masif. Terutama erosi yang ke arah bawah ya. Kemudian kalau di sungai bagian tengah, itu proses yang paling dominan itu adalah transportasi atau pengangkutan. Nah, untuk di daerah hilir itu proses yang paling dominan itu adalah deposisi atau pengendapan. Oke, bisa dilihat seperti ini. Kemarin kan ada das ya. Kemarin ada yang sudah menggambar, ada yang belum ya, yang tugasnya ya. Nah, di sini bisa dilihat kalau yang zona 1 kelihatan ya 1 2 3-nya ya. Kelihatan toh? Ya. Ya. Nah, yang satu ini adalah area of erosion. Jadi dia dominasi oleh erosi. Kemudian yang bagian yang kedua ini, bagian tengah, itu didominasi oleh transportasi. Dan yang paling bawah atau bagian hilir, itu area yang paling dominan adalah deposisi. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Belum, Pak. Ya, belum. Oke, kenapa kok di WA aja, Pak. Oh ya, di WA atau di psikologi ya? Oke, kalau di bagian hilir, kenapa proses yang dominan adalah deposisi? Ada yang tahu? Karena ujung jadi itu Pak, material yang terangkut mengendap. Oke, kenapa materialnya bisa mengendap? Angkut oleh aliran air. Kenapa kok tidak diendapkan di hulu saja? Di atas? Karena? Alirannya deras tadi. Dulu tadi alirannya deras. Ya, betul. Jadi kalau yang di daerah hulu itu alirannya deras sehingga tenaganya masih besar ya. Kalau di daerah hilir bagian bawah itu alirannya kan lambat. Berarti dia proses yang paling dominan adalah pengendapan. Jadi karena tenaganya sudah lemah, alirannya lambat, maka yang paling dominan itu adalah pengendapan. Nah, dari proses atas jadi
dari aliran sungai itu ya, aliran sungai itu kan dia ada daerah hulu, tengah, hilir. Nah, itu terjadi sortasi. Sortasi tahu nggak? Apa ya? Penyeleksian. Jadi material besar, Anda di geografi tanah sudah belajar tekstur itu ya, pasir, debu, lempung ya. Iya. Nah, pasir itu yang besar apa yang kecil? Yang besar. Ya, pasir itu yang besar, debu itu yang tengah, lempung itu yang paling kecil ya. Ya. Nah, kalau misalkan dalam suatu aliran sungai, ya, dalam suatu aliran sungai dari hulu ke hilir, material yang besar atau pasir itu dia akan diendapkan terlebih dahulu karena berat kan. Jadi ketika aliran sungai itu tenaganya melemah, dia akan langsung diendapkan. Maka material pasir itu akan diendapkan tidak jauh dari dia terkikis. Semakin dia material lempung, maka dia akan semakin terendapkan makin jauh. Jadi lempung itu kan dia kecil-kecil. Maka dalam proses pengangkutannya, dengan tenaga yang sedikit saja, walaupun dia lemah, dia masih bisa terangkut sampai jauh. Oleh karena itu pada daerah hilir, misalkan daerah Semarang ya, Semarang, Jakarta, Pati mungkin ya, kemudian Tegal, Pekalongan, nah itu dominannya adalah lempung. Jadi daerah-daerah pantai itu endapannya adalah endapan lempung. Nah, konsekuensinya lempung ini jika terjadi hujan, dia infiltrasinya kecil. Maka di daerah hilir, kalau terjadi hujan, itu infiltrasinya dia lambat, maka lebih rawan terjadi banjir. Berbeda dengan daerah yang dominannya adalah pasir ya. Contoh yang dominan pasir itu adalah kota Jogja ya. Jogja itu pasir, jadi tidak rawan banjir karena itu apa namanya, infiltrasinya tinggi. Tuh. Jadi yang atas itu adalah zona erosi, tengah itu adalah zona transportasi, kemudian yang bawah itu adalah zona deposisi. Kemudian material pasir itu akan diendapkan terlebih dahulu, baru debu, baru lempung. Jadi lempung itu akan diendapkan paling jauh. Gitu. Oke. Sampai sini paham ya? Suara saya putus-putus nggak? Ya. Oh ya, oke. Berarti alhamdulillah lancar. Lanjut. Nah, untuk sungai bagian atas atau hulu itu mempunyai ciri-ciri yaitu lembahnya berbentuk V ya. Jadi kenapa dia berbentuk V? Karena proses yang dominan erosi itu adalah dia menggerus bagian bawah. Jadi dia semakin dalam. Jadi semakin dalam, kemudian lembah sungainya itu berbentuk V. Contohnya seperti ini, ya kan? Jadi yang paling kiri itu adalah daerah hulu, kemudian yang tengah itu adalah bagian tengah, kemudian yang paling kanan ini adalah bagian hilir. Bisa dilihat profil sungainya, kalau di bagian hulu itu dia lembahnya berbentuk V. Bentar, mana pensil? Oke, ini ya, ini adalah yang berbentuk V. Kemudian bagian tengah itu dia nanti sudah berbentuk U. Yang tengah sini. Kemudian untuk yang bagian hilir dia juga berbentuk U, tetapi dia sungainya dia lebih lebar. Dan bisa dilihat yang bagian ini kan ada garis ya. Ada garis, kemudian ini kan ada garis. Kemudian di tengah di dalam garis itu ada material coklat lagi, itu adalah material endapannya.
Oke, jadi yang di sini itu adalah material endapan. Biru-birunya itu kan air. Nah, bagian di sini itu adalah endapan. Nah, di situ adalah endapannya atau hasil deposisi. Jadi semakin ke hilir, endapan itu akan semakin banyak. Oke, lanjut ke bagian hulu lagi. Tadi sudah dijelaskan, sungainya itu memiliki aliran yang deras. Karena apa? Karena kemiringan sungainya itu yang tinggi ya. Jadi semakin tinggi kemiringan lereng, maka alirannya akan semakin deras. Kemudian karena tadi erosinya itu cenderung dia airnya mengikis bagian bawah, maka kedalaman sungainya itu cukup dalam. Kalau Anda perhatikan kalau pergi ke daerah pegunungan atau daerah hulu sungai, itu sungainya dia dalam karena erosinya itu adalah ke bawah. Kemudian memiliki energi potensial yang besar. Nah, karena alirannya deras, energinya besar, sungainya itu cenderung lurus. Ya. Jadi sungainya itu cenderung lurus dibandingkan daerah hilir yang dia itu cenderung berkelok-kelok. Oke. Kemudian prosesnya tadi ya yang dominasi adalah erosi. Kemudian apabila terjadi banjir di daerah hulu, itu yang terjadi adalah banjir bandang. Oke, jadi banjir itu kan ada 3 yang di sungai ya, banjir bandang, banjir luapan, dan banjir genangan. Kalau di pinggir pantai nanti ada banjir rob. Nah, kalau untuk banjir bandang sendiri itu biasanya terjadi pada daerah hulu. Oke, untuk sungai yang bagian tengah itu sudah mempunyai bentuk lembah sungainya itu sudah berbentuk U. Alirannya itu sudah berkurang, tidak terlalu deras, dan proses yang dominan adalah transportasi. Nah, proses transportasi ini nanti ada 2 ya. Jadi ada proses bed load atau transportasi di dasar permukaan sungai, dan suspensi yang dia itu tertransport secara melayang. Pak, jangan cepet-cepet. Oh ya, nanti bisa diulang, nanti di psikologi bisa diulang videonya ya. Oke. Oke, itu tadi ya. Jadi ada yang bagian hulu dan bagian tengah. Hilir. Dan hilir belum. Oke, kalau bagian hulu itu ciri khasnya adalah dia berbentuk V. Kalau bagian tengah dan bagian hilir itu berbentuk U. Kenapa tengah dan hilir itu berbentuk U? Itu karena kalau di daerah hulu itu dia erosinya ke bawah, kalau di daerah tengah dan hilir itu erosinya ke samping. Jadi kalau di daerah hulu itu sungainya semakin dalam, kalau di bagian hilir itu sungainya semakin melebar. Oke. Jadi kalau di bagian hulu itu dia sungainya cenderung ke dalam, semakin dalam karena erosinya ke bawah. Kalau di daerah tengah dan hilir dia cenderung melebar karena erosinya itu dia ke samping, menyamping. Jadi dia mengikis tebing sungai. Jadi sungainya semakin melebar seperti itu. Oke, bisa dilihat di sini erosi yang terjadi adalah erosi tebing sungai ya, yang di bagian hilir. Oke. Nah, kemudian di bagian hilir, karena sungainya tidak deras ya, karena sungainya tidak deras, kemudian
apa namanya, energinya lemah, maka ya proses yang dominan adalah sedimentasi atau deposisi atau pengendapan. Nah, karena adanya pengendapan itu maka terbentuk nanti ada delta ya, delta sungai. Delta sungai itu membuat sungai itu berarti daratan itu semakin bertambah. Jadi tapi delta itu tidak sembarangan terbentuk, dia hanya terbentuk pada muara yang tenang. Misalnya di pantai utara Jawa. Kalau di pantai selatan itu tidak ada delta karena ombaknya besar. Tapi kalau di pantai utara Jawa itu delta bisa terbentuk karena lautnya itu cenderung lebih tenang. Kemudian untuk di daerah hilir itu ada proses yang namanya meandering. Pernah mendengar meander? Meander. Meandering itu seperti ini. Jadi sungainya menjadi berkelok-kelok. Oke, ini namanya meandering ya. Jadi karena ada pengikisan ke samping, maka sungainya itu membentuk kelengkungan atau sinusitas. Jadi sungainya itu dia cenderung ke samping. Oke, saya gambar lagi. Oke, jadi ini namanya meandering ya. Nah itu, yang merah itu ya, kelihatan? Nah, itu namanya meandering. Atau terjadi pembelokan sungai. Ini juga ya, ini juga. Oh, malah keliru. Nah. Nah, yang ini juga namanya meandering. Nih. Jadi meandering itu adalah proses pengikisan ke arah samping sehingga aliran sungai itu menjadi melengkung. Nah, hasil dari meandering ini namanya meander sungai. Oke, jadi kalau misalkan meandering itu hanya terjadi di hilir karena alirannya dia lambat sehingga pengikisan dia ke samping sehingga dia membentuk meander sungai. Nah, suatu saat antara antar meander itu bisa ketemu lagi. Maksudnya gini. Jadi di sini dia mana ya yang belum ya? Oh, pakai panah aja ya. Nah, kelihatan panahnya? Iya. Kelihatan. Ya, di sini misalkan kan dia semakin melengkung gitu kan. Maka bisa jadi sungainya itu terputus kemudian lurus lagi. Nah, bagian kelengkungan ini dia akan ditinggalkan karena tidak dialiri lagi, maka dia akan membentuk suatu bentukan yang namanya danau tapal kuda atau oxbolik. Tahu tapal kuda ya? Iya. Tahu ya, sepatu kuda dulu. Kayak kapal kuda. Ya, seperti sepatu kuda yang dia itu bentuknya kan melengkung gitu. Nah, begitu juga dengan sungai ini. Kalau misalkan dia melengkung, kemudian karena kelengkungannya dia sangat sangat besar, itu dia bisa nyambung lagi. Nah, karena dia nyambung, nah yang lengkungan yang lama itu dia akan tersisa. Ntar saya carikan dulu ya. Mungkin yang lebih jelas. Nah, ini meander sungai.
Silakan kalau sambil ada pertanyaan. Putus-putus. Bentar. Nah, ini meander sungai yang lebih jelas ya. Kelihatan? Kelihatan. Nah, ini proses meandering atau pelengkungan ini hanya terjadi di sungai. Di hilir sungai. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, di sini kan dia hampir menyatu ya ini ya. Jadi karena dia sudah melengkung seperti ini, kemudian ini tinggal dikit lagi dia kan akan gabung kan. Nah, kalau misalkan ini gabung, kemudian sungainya itu akan menjadi lurus kembali. Kemudian bagian yang melengkung ini dia akan tidak dialiri sungai lagi, kemudian lama-lama dia akan menjadi danau. Nah, ini namanya Danau Tapal Kuda. Kalau misalkan ini alirannya sudah menjadi lurus. Nah, tak carikan lagi. Nah, ini adalah meandering ya. Jadi dulunya yang jadi dulunya yang ini kan dulu dia melengkung seperti ini. Tapi kemudian karena tadi yang proses sebelumnya dia saking melengkungnya dia jadi menyatu dengan sungai yang sebelahnya, maka di sini dia akan menjadi lurus, kemudian bagian yang lengkung itu dia akan tertinggal. Nah, ini namanya Danau Tapal Kuda atau Oxbolik. Tuh. Putus-putus nggak suara saya? Enggak, Pak. Oh ya, oke, sip. Itu dia bisa menjadi awal misalnya lagi nggak? Bisa apa? Kalau udah misah kan itu bisa lagi nggak? Bisa enggak. Kecuali itu nanti ada proses meandering lagi. Misalkan ini nanti bisa nyatu lagi gabung gini lagi gitu loh. Iya. Ini kan prosesnya akan sangat lama kan. Bisa jadi ini nanti pada saat mungkin bisa jadi, tetapi nanti ini bisa kering kan. Proses meandering itu kan dia lama prosesnya. Itu. Misalkan yang tadi kan dia seperti ini. Kemudian dia lurus. Nah, untuk proses pengikisan dia untuk menjadi meandering lagi seperti itu butuh waktu yang sangat lama. Kalau misalkan ya saya jadi penasaran ya, apakah dia bisa menyatu lagi? Kemungkinan bisa. Tuh. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini udah jelas belum? Tadi apa masih ada yang ditanyakan tentang ini? Apakah dia masih bisa menyambung? Bisa bikin dia menyambung itu. Gimana? Putus-putus suaranya. Yang bikin yang membuat dia menyatu itu apa? Ya erosi. Jadi gini. Pada saat ini kan aliran sungai ya, misalkan alirannya ke sini ya. Nah, maka saat
sungai itu melewati sini, maka erosi yang paling besar itu ada di sebelah kanan ini loh. Erosi yang paling besar itu ada di sebelah kanan ini. Maka dia akan semakin melebar ke sana gitu. Yang sini juga pada saat sampai di sini, dia itu yang paling besar erosinya adalah yang paling sini. Jadi dia nanti sungainya itu akan semakin membesar gitu. Jadi dia nanti bisa menyatu. Jadi yang disebabkan adalah erosi lateral. Nah, apabila ada dikelokan sungai seperti ini, di sini adalah erosi, yang bagian sini itu terjadi deposisi atau pengendapan. Bentar. Tak carikan lagi. Gambar yang lebih jelas. Oh, ini ada. Bentar, masih loading. Nah, di sini bisa diperhatikan gambar ini. Kelihatan ya, itu panah-panah panah aliran ini ya. Yang biru itu adalah panah aliran. Nah, apabila sungai itu melewati belokan seperti ini, maka yang sebelah kanan ini dia akan terus tererosi. Sedangkan bagian yang sini itu akan terjadi pengendapan. Sehingga lengkungannya itu akan semakin besar, dan semakin besar. Nah, ketika lengkungannya itu semakin besar dan kelokannya sudah tidak dia sudah macam-macam seperti ini. Nah, bisa jadi antar kelokan itu dia menyatu. Itu karena proses secara lateral tadi kan. Kalau di hilir itu prosesnya itu secara ke samping, bukan ke bawah. Nah, proses erosi yang terjadi secara terus-menerus sehingga dia menyebabkan antar lengkungan itu ketemu sehingga dia menyatu. Tuh. Coba diperhatikan gambarnya ini. Jelas nggak kira-kira? Jelas, Pak. Oh, ya. Ya, jadi penyebabnya adalah erosi ke samping ya. Oh ya, ini ada saran maba, saya baru baca ini. Mic-nya dimatikan ya, yang misalkan ada gangguan-gangguan. Nanti kalau tanya baru dihidupkan mic-nya. Oke, kemudian di sini setelah terjadi, oh ya sebentar, ini ada peta yang menunjukkan kalau di daerah hilir ya, jadi daerah hilir itu dia cenderung rata. Daerah yang datar itu diindikasikan dengan kontur yang rapat atau renggang. Kalau daerahnya datar, yang renggang ya. Ya saya lupa kalau kalian dimatikan teman-teman. Nah, jadi di sini, jadi yang kuning ini dia adalah garis kontur. Dia semakin rapat, dia akan menunjukkan dia semakin curam. Oh, di sini dia rapat sekali garis konturnya, maka di sini dia curam. Nah, semakin ke bawah dia semakin renggang, berarti di sini adalah alirannya aliran. Berarti di sini kemiringannya dia landai karena konturnya dia renggang. Tapi semakin ke atas dia kan semakin rapat. Nah, bisa dilihat sungainya itu ini tak perbesar. Jadi di sini adalah zoomnya. Pada daerah hilir
itu pada daerah yang relatif datar itu kelokannya banyak sekali. Jadi kelokan itu sangat terlihat. Kemudian pada daerah hulu itu dia alirannya cenderung lurus. Ya walaupun dia belok itu cuma belok dikit. Karena dia akan untuk daerah hulu sungai itu cenderung mempertahankan arah alirannya itu secara lurus. Oke. Jadi cenderung mempertahankan alirannya untuk tetap lurus, makanya di daerah hulu di mana kemiringan lerengnya curam, itu sungainya itu dia lurus. Itu. Kalau di daerah hilir itu dia karena kemiringannya landai, jadi dia ini bukan durian. Ini soboy suaranya soboy. Oke, dimatikan dulu mic-nya ya. Ini bukan durian. Durian. Dimatikan dulu mic-nya. Oke. Nah, di sini bisa dilihat, pokoknya dilihat garis konturnya. Jadi konsep garis kontur semakin rapat itu dia semakin curam, itu bisa untuk interpretasi daerah aliran pola aliran sungai. Oke. Jadi kalau kita bisa melihat sungai tanpa dengan melihat kontur, oh dia lurus, itu biasanya dia adalah daerahnya adalah kemiringan lereng curam. Baru kalau dia daerahnya berkelok-kelok seperti ini, kok daerah sungainya berkelok-kelok seperti ini, kemungkinan besar itu adalah daerah yang landai. Tuh. Kemudian di daerah hilir itu juga terjadi pengendapan ya. Ini adalah delta sungai. Ini namanya delta Wulan, ada di Demak. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar. Jadi ini adalah delta dari Sungai Serang. Sungai Serang Demak ya. Nah, di sini dia akan semakin besar. Ini adalah salah contoh delta yang ada di pantai utara Jawa. Oke, jadi ini adalah contoh dari delta yang ada di pantai utara Jawa. Ini ada di Kabupaten Demak. Ini adalah delta dari Sungai Serang. Ini namanya delta Wulan. Nah, adanya delta ini itu menunjukkan bahwa daratan itu akan semakin melebar, akan semakin berkembang ke arah laut untuk di pantai utara Jawa karena pengendapannya itu sangat masif. Jadi kalau erosi di hulu itu semakin besar, maka pengendapan di daerah hilir itu juga akan semakin besar. Tuh. Tuh. Kemudian itu sih tadi untuk pembelokan. Ini ada video tapi nggak bisa dianu. Nanti lihat sendiri aja, nanti di psikologi nanti saya kasih link untuk pembentukan meandering itu seperti apa, nanti bisa dipelajari sendiri. Bisa dilihat, videonya cuma 2 menit kok. Begitu. Oke, silahkan mic-nya bisa dinyalakan kembali untuk sesi pertanyaan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Betul.
Nanti kalau misalnya mau lihat lagi nanti tak upload di psikologi ya. Seperti biasa. Iya, Pak. Oh, Iya, ya Pak. semoga enggak saya nanti jadinya seperti apa ini rekamannya. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan. Kok hening? Daerah hilir itu berarti pendapatnya banyak itu berarti apa materialnya juga dibirin gitu, Pak? Kenapa? Kalau daerah hilir, Itu kan terjadi pengendapan, terus bukti dan tekan banyak, terus material itu juga bisa diambilin. bentar Pak, putus-putus. Bentar, kalau di hilir itu pengendapan banyak, terus Berarti itu kan materialnya banyak lah, itu material-material yang rendah itu apa bisa diambil, bisa di apa? bisa dimanfaatkan Oh, gitu, Pak. ya. Diambil. Oh ya, oke. Jadi gini, bukan diambil sih. Kalau misalkan kalau pasir itu masih agak atas ya, bisa dimanfaatkan. Tetapi untuk lebih umum, jadi sedimentasi di daerah yang datar di sini, ini di daerah datar, kalau daerahnya sudah datar seperti ini, biasanya material yang terendapkan itu adalah lempung. Nah, pada daerah yang datar dan endapan lempung itu dia unsur haranya tinggi, jadi dia subur. Sehingga daerah hilir itu sebagian besar itu dimanfaatkan untuk pertanian lahan basah. Gitu. Jadi daerah-daerah Contohnya kalau diambil ya mau diambil apa, lumpur buat itu batu bata ya. Lempung, karena bagian hilir itu kebanyakan adalah lempung. Material lempung yang yang diendapkan. Gitu. Apa kalau pasir itu ada atas. Kalau mau dimanfaatkan lagi ya nggak diambil sih, tapi cuma keuntungannya di daerah hilir itu dia tanahnya subur. Tuh. Sudah puas? makasih, Pak. Sudah puas atau makasih? Ada yang mengganjal? Enggak. Kalau diambil sih jarang ya daerah hilir tuh. Kecuali pasir, kalau ada pasirnya. Jadi kalau masih ada mengandung pasir berarti dia masih di daerah tengah. Jadi pengendapannya itu yang diendapkan yang dahulu adalah pasir. Kalau dia sudah jauh, saya sudah daerah hilir itu cenderung lumpur atau lempung. Tuh. Masih ada pertanyaan? Silahkan. Apabila batuannya yang batuan sekitaran sungai itu resisten terhadap itu gimana, Pak? Ya, resisten itu artinya dia Meander keras kan? tahan terhadap erosi. Ya. Iya. Jadi untuk batuan yang keras itu dia gini. Jadi batuan yang keras itu biasanya ada di daerah hulu. Jarang daerah hilir itu dia batuannya keras, karena apa? Karena daerah hilir itu daerah pengendapan.
Jadi pengendapan selama beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun, sehingga batuannya itu dia cenderung sedimen atau lunak kalau di daerah hilir. Makanya setelah terjadi pengendapan, jadi walaupun ada batuan keras, dia pasti terendapkan dulu, kemudian baru dia mengalami erosi lateral. Kalau misalkan batuannya keras, ya otomatis dia akan mengikuti alur yang ada di situ. Kalau resisten. Contohnya di mana? Kalau misalnya hilir, dia resisten tuh mana contohnya? Dia akan tetap mengikuti daerah yang paling rendah, kan dia sungai kan, otomatis dia akan mengikuti di daerah batuan yang keras itu yang paling rendah. Jadi dia yang ngikuti alur aja kalau dia resisten. Tapi kalau di daerah hulu, dia cenderung untuk menerobos. Walaupun dia batuannya resisten, dia cenderung alirannya lurus, dia akan lurus. Walaupun dia batuannya resisten, dia akan lurus. Cenderung lurus, bukan lurus ya, cenderung lurus. Tapi kalau di daerah hilir, dia kemungkinan besar adalah lunak, karena dia hasil endapan. Jadi mengendap, kemudian batuannya lunak. Jadi dia mengikis batuan hasil endapannya sendiri gitu loh. Itu apa ada Mas? Gimana? Nah, kalau seumpamanya batuannya yang di hulu itu ada yang keras, berarti meandernya itu tidak terjadi, Pak. Iya, no. Kan meander itu hanya terjadi pada daerah yang dia gampang mudah tererosi menyamping. Lah kalau batuannya keras kan dia nggak bisa menyamping. Gitu, tapi jarang sih kalau daerah hilir batuannya keras tuh mana ya? Kebanyakan itu tetap lunak. Atau mungkin daerah selatan. Daerah selatan itu dia kan gamping ya. Enggak, ya. Kalau dia keras, dia tidak terbentuk meandering. Tuh. Ada lagi? Silakan kalau ada lagi. Sampai 11/4 ya. Bentar lagi. Iya, makanya kan sepi. Nanti kalau misalnya banyak yang nanya ya tak tambahi. Tapi kalau nggak ada yang nanya sampai 11/4 tak tungguin. Kondos. Kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri, Bo. Ya. Ini nanti saya tutup. Silahkan kalian kalau mau ngobrol ya nggak apa-apa. Kalau mau kangen-kangenan. Akhirin lah. Ya.
Oke, berarti oke, kalau begitu saya tutup ya untuk perkuliahan pada pagi hari ini ya. Ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan ada tugas ya, Pak. Kenapa? Ya, nggak saya tutup. Kalau enggak, maksudnya saya keluar, tapi kalian kayaknya masih bisa ngobrol kayaknya. Oke, Buka Pak, buka. ya poso beduk ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup untuk pertemuan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa ini yang ikut online ini Anda screenshot kalau Anda ini ya ikut ini ya. Jadi layarnya di screenshot nanti diupload di psikologi untuk presensi. Ya, ya, hampir lupa. Ya. Ya, udah screenshot. Screenshot sekarang saya tak keluar. Sudah. Wes. Nah, Anda. itu kok. Ntar ini tak hidupin lagi resam ya, biar kelihatan slide-nya. Oh. Nah, gini kan nanti silahkan screenshot. Bubar. Waduh, ganggu juga. Kasop. Ya, ada. Oke, udah ya. Selamat siang. Siang, Pak.